Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri renungan pelajaran Sekolah Sahabat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan pelajaran Sekolah Sahabat. Biarlah kiranya Tuhan memimpin kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti. Terima kasih ya Tuhan, segala dosa kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Senin 17 Juli 2023 dengan judul Pernah Tertipu oleh Keinginan Kita Sendiri. Sebenarnya dahulu kita semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tertulis Efesus 2 ayat 3. Terlepas dari campur tangan Tuhan, keberadaan manusia tidak hanya didominasi oleh kekuatan eksternal yang disebutkan dalam Efesus 2 ayat 2, tetapi juga oleh kekuatan internal hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Efesus 2 ayat 3 bandingkan dengan Yakobus 1 ayat 14, ayat 15, 1 Petrus 1 ayat 14. Apakah yang Paulus maksudkan dengan menyatakan bahwa dahulu para pendengarnya pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain? Efesus 2 ayat 3. Bandingkan Efesus 2 ayat 3 dan Efesus 5 ayat 6. Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Efesus 5 ayat 6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Realitas kehidupan yang hilang saat ini cukup menyedihkan, tetapi implikasinya pada hari-hari terakhir masih lebih menakutkan. Manusia yang pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Efesus 2 ayat 3. Berada di bawah ancaman penghakiman Allah di akhir zaman. Ungkapan pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai menunjukkan kenyataan lain yang menakutkan. Sementara masih membawa gambar Allah, kita memahami bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam diri kita. Dengan demikian, menjalani kehidupan Kristen bukan hanya masalah menaklukkan satu atau dua kebiasaan buruk atau mengatasi pelanggaran dan dosa, ataupun Efesus 2 ayat 1 yang sedang mengancam. Kita tidak hanya bersaing dengan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi dengan inti dosa. Kita cenderung memberontak melawan Tuhan dan menuju kepada pembinasaan. Manusia secara ilahi terangkap dalam pola perilaku yang merusak diri sendiri dan berdosa, mengikuti perintah iblis. Efesus 2 ayat 2. Dan keinginan bawaan kita yang berdosa. Efesus 2 ayat 3. Orang-orang percaya pernah pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Penting untuk dicatat bahwa Paulus menggunakan bentuk lampau. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang dimurkai. Efesus 2 ayat 3. Ini tidak berarti bahwa kecenderungan yang melekat pada kejahatan tidak lagi menjadi realitas orang percaya. Paulus menghabiskan sebagian besar suratnya Efesus 4 ayat 17 sampai 5 ayat 21 memperingatkan bahwa tindakan berdosa yang berakar pada sifat dosa tetap menjadi ancaman bagi orang Kristen.
Namun ini berarti bahwa manusia lama ini tidak perlu lagi mendominasi orang percaya, yang melalui kuasa Kristus dapat menanggalkan manusia lama dan mengenangkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Siapa yang tidak pernah mengalami betapa rusaknya sifat kita sendiri, bahkan setelah kita menyerahkan diri kita kepada Yesus? Apakah ya hal ini ajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya kita berpegang teguh padanya setiap saat dalam hidup kita? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran sekolah sahabat yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan kami dan menguatkan iman kepercayaan kami supaya kami lebih dekat denganmu. Terima kasih ya Tuhan, hapus segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.